Great. Good morning everyone. Tema pada hari ini adalah Don't just stop at baptism. Jangan hanya berhenti sampai dibaptis saja ya. Jangan berhenti di kolam baptisan. Alright, welcome back in this Andres Cyber Channel, my quality time with Jesus. Teman-teman, izinkan saya mulai dengan kalimat ini ya. Banyak orang Kristen yang tidak menolak Injil. Ya, banyak ya. Mereka hanya menyimpannya untuk diri sendiri. Sudah tidak baptis, sudah rajin ke gereja, sudah ikut persekutuan, bahkan rajin, sudah tahu ayat-ayat. Tapi dunia di luar sana masih banyak yang belum mendengar tentang Yesus dari kita. Pertanyaannya bukan apakah saya Kristen. Pertanyaannya adalah apakah saya sedang hidup sebagai murid Kristus. Alright, teman-teman, izinkan saya mulai dengan pertanyaan yang mungkin sedikit menusuk ya. Menohok, apakah kita sudah menjadi murid Kristus atau hanya orang Kristen KTP di gereja? Ya. Sudah dibaptis? Iya. Sudah ikut ibadah? Iya. Sudah terdaftar sebagai jemaat? Iya. Tapi pertanyaannya, kapan terakhir kita bersaksi tentang Yesus? Kapan terakhir kita mendoakan orang yang belum mengenal Kristus? Kapan terakhir kita membuka mulut untuk Injil? Bukan hanya untuk urusan dunia. Banyak orang berhenti di kolam baptisan. Seolah-olah setelah itu semuanya selesai. Padahal itu baru permulaan. Jadi langkah pertama itu penting ya, tapi bukan tujuan akhir. Puji Tuhan kalau kita sudah percaya. Puji Tuhan kalau sudah dibaptis. Tapi marilah kita jujur terhadap masing-masing kita ya. Mari kita jujur terhadap diri sendiri. Kalau iman kita hanya berhenti di status selamat tanpa kerinduan membawa orang lain kepada Kristus, ada yang tidak beres. Yesus tidak berkata, pergilah dan duduk manis sampai aku datang kembali. Enggak bicara begitu loh. Enggak loh. Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19. Ya enggak? Itu perintah, bukan saran. Itu amanat agung, bukan amanat opsional. Ya, bukan amanat opsional, itu artinya amanat yang bisa dipilih lah ya. Masalahnya banyak yang nyaman di zona nyaman, di zona aman. Hari ini kita melihat banyak orang Kristen berkata, saya takut salah bicara, nanti dikira fanatik. Itu kan tugas pendeta. Saya bukan penginjil. Biarlah Tuhan sendiri yang bekerja atau Roh Kudus yang bekerja. Teman-teman, Tuhan memang bekerja, tapi seringkali dia bekerja melalui kita. Kalau semua berpikir itu tugas orang lain, lalu siapa yang akan pergi? Ayo mikir. Mikir ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tuh mencatat begini. Kamu akan menjadi saksiku. Jadi bukan hanya rasul, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya penginjil full time. Semua orang percaya, itulah tugasnya. Ya, baptisan itu awal, bukan akhir. Puji Tuhan kalau kita sudah percaya, puji Tuhan kalau kita sudah dibaptis. Tapi jangan salah, baptisan bukan garis finish. Yesus tidak berkata setelah dibaptis, nikmati hidup sampai surga. Enggak loh. Ia berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Matius 28, 19-20. Itu perintah, bukan opsional, bukan opsi ya, bukan pilihan.
Baptisan tanpa misi itu iman yang mandek. Baptisan adalah tanda ketaatan, tapi ketaatan tidak berhenti di air saja. Banyak orang sudah dia baptis bertahun-tahun malahan, tapi imannya nggak bertumbuh, tidak pernah memuridkan yang orang lain, tidak punya beban bagi jiwa-jiwa. Inilah artinya apa? Kenyamanan rohani. Itu sebenarnya adalah bahaya yang tersembunyi. Hari ini banyak orang Kristen hidup aman. Iman saya kan pribadi, takut disalahpahami, nanti hubungan rusak. Itu tugas pendeta, tugas hamba Tuhan, tugas full timer. Teman-teman, kalau semua orang berpikir itu, Injil akan berhenti di bangku gereja. Karena Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sudah mengingatkan kita kan, kamu akan menjadi saksiku, bukan hanya sebagian, semua. Teman-teman, izinkan saya bicara lugas hari ini ya. Kalau Injil tidak pernah keluar dari mulut kita, mungkin Injil belum benar-benar menguasai hati kita. Karena orang yang sungguh-sungguh mengalami Kristus, pasti ingin orang lain juga mengenal dia, seperti perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus di sumur ya. Masih ingat firman-Nya? Begitu bertemu Yesus, ia langsung lari ke kota loh. Dan cerita, dia berkata apa? Mari lihat seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Perempuan Samaria itu tidak pernah ikut kelas teologi dulu, enggak. Ia tidak tunggu seminar penginjilan, ia hanya menceritakan apa yang Yesus lakukan dalam hidupnya waktu dia bertemu di sumur. Jadi langkah keempat yang dilupakan apa? Multiplikasi. Yesus tidak mau kita hanya jadi konsumen rohani, datang ibadah, terima firman, pulang. Datang ibadah, terima berkat, pulang. Yesus mau kita jadi produsen murid. Kita harus memproduksi murid. Artinya apa? Memultiplikasi. Karena Paulus berkata kepada anak rohaninya. Siapa anak rohaninya? Masih ingat? Timotius. Apa yang telah engkau dengar, percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. 2 Timotius 2 ayat 2. Itu 4 generasi loh. Paulus, Timotius, orang-orang yang setia, orang lain lagi, orang lain lagi. Begitulah. Bermultiplikasi sampai 4 generasi. Ya, jangan mati dulu sebelum melahirkan 4 generasi. Ya, itulah kerajaan Allah yang terus bergerak. Kalau gereja penuh tapi dunia di luar tidak berubah, kalau bangku gereja penuh tapi tetangga kita tidak pernah dengar Injil, maka kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar sedang menjalankan misi Kristus? Teman-teman, ini teguran secara jujur ya, izinkan saya bicara terus terang. Kalau kita sudah bertahun-tahun Kristen tapi belum pernah memimpin satu orang pun untuk datang kepada Kristus, kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, bukan untuk menjalankan, untuk apa? Menyalahkan lah, tapi untuk membangunkan iman kita. Karena orang yang sungguh-sungguh mengalami kasih Kristus tidak akan bisa diam, tidak akan bisa mingkem. Teman-teman, Yesus tidak mati di kayu salib supaya kita hidup nyaman di dalam kekristenan yang pasif. Yesus mati supaya kita hidup bagi Dia. Karena itu hiduplah bagi Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Teman-teman, Kristen tanpa misi adalah suatu kontradiksi. Orang percaya tanpa kerinduan membawa orang pada Kristus seperti lampu yang menyala tapi ditutupi ember. Ya enggak? Mari, hari ini Tuhan mungkin sedang mengetuk hati setiap kita ya. Anakku, sudah cukup lama engkau menikmati keselamatanmu sendiri. Sekarang saatnya engkau menjadi saluran keselamatan bagi orang lain. Mulailah dari yang sederhana. Sederhana aja, doakan satu orang, satu nama, ceritakanlah kesaksian hidup Anda, undang ke ibadah, dampingi satu orang itu dalam iman, jadilah teladan bagi
teladan hidup Kristen lah ya, yang nyata. Bayangkan seseorang menemukan obat untuk penyakit mematikan, ia sendiri sembuh. Tapi obat itu disimpan di laci. Ia tidak jahat, tidak. Ia hanya diam. Tapi diamnya itu membiarkan orang lain itu mati. Karena tidak tahu obat itu yang disimpan di laci Anda itu. Anda tidak membagikan obat itu. Injil adalah obat itu. Mari multiplikasi hati Yesus. Karena Paulus berkata, apa yang engkau dengar, percayakan kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ya, 2 Timotius 2 ayat 2. Yesus mau murid, bukan penonton. Kalau iman kita hanya membuat kita lebih sibuk di gereja, tapi tidak lebih berani di dunia luar sana, ada yang perlu diperiksa. Yesus tidak mati supaya kita nyaman ya. Ia mati supaya kita hidup bagi Dia. Hiduplah bagi Dia. 2 Korintus 5:15. Kristen tanpa misi, bukan kekristenan. Itu namanya bukan kekristenan. Jadi pesan moralnya teman-teman, keselamatan bukan garis finish, melainkan garis start. Orang yang telah diselamatkan dipanggil untuk bersaksi, memberitakan Injil dan memuridkan orang lain dan bukan hidup nyaman dalam iman yang pasif. Jadi pesan-pesan yang kita tangkap adalah keselamatan itu anugerah, yes. Tapi setelah diselamatkan kita diutus. Iman sejati selalu bergerak keluar, bukan hanya menikmati di dalam. Teman-teman tolong dijawab pertanyaan ini dan renungkan jawaban Anda masing-masing ya. 1. Sejak Anda percaya kepada Kristus, siapa satu orang yang pernah Anda doakan dan ajak mengenal Yesus? 2. Apakah iman Anda hari ini menghasilkan murid baru atau hanya membuat Anda sendiri semakin nyaman secara rohani? Itu tolong jawab tebak-tebak masing-masing secara jujur, jawab sendiri dan renungkan masing-masing ya. Ada di YouTube, tolong tulis di kolom komentar. The gospel is not only something to believe, it is something to believe and share. Injil bukan hanya untuk dipercaya, tapi untuk dihidupi dan dibagikan. A faith that never speaks is a faith that is slowly dying. Iman yang tidak pernah bersaksi adalah iman yang perlahan-lahan sedang sekarat. Itu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jika selama ini kami lebih menikmati keselamatan kami sendiri, tapi lupa kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Bangkitkan kembali api di hati kami untuk bersaksi, memberitakan Injil dan memuridkan orang lain. Pakai hidup kami menjadi terang dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan, di-share kepada teman-teman yang lain, ke komunitas yang lain, agar orang banyak diberkati dan mau keluar dari zona nyaman kita. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir, Tuhan Yesus memberkati. Amin.